Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, coba bayangkan suasana ini. Di sore hari menjelang malam, matahari baru saja tenggelam. Langit berubah warna jingga kehitaman. Di sebuah kampung yang kecil, terdengar suara anak-anak yang masih berlarian di jalanan. Ada yang tertawa, ada yang menjerit karena terjatuh, ada juga yang saling berebut bola plastik seadanya. Dari kejauhan, terdengar suara seorang ibu memanggil. Suaranya terburu-buru. "Nak, masuklah. Hari sudah maghrib. Jangan main di luar lagi." Namun anak-anak itu tak menggubris. Mereka masih asyik berlari, berkejaran, seolah tak peduli. Hanya beberapa menit kemudian, tiba-tiba seorang anak terjatuh, menangis keras. Ibunya panik, mendekat. Namun sang anak menatap kosong ke arah yang gelap, menangis keras tanpa bisa ditenangkan. Malam itu, anak itu demam tinggi. Dibawa ke dokter, tidak ada penyakit jelas. Dikatakan hanya kecapean. Tapi anehnya, setiap kali maghrib tiba, tubuhnya menggigil, matanya kosong, dan menangis histeris. Orang-orang tua di kampung pun berbisik lirih. Itu karena dia masih bermain di luar ketika waktu maghrib, waktu setan sedang berkeliaran. Saudaraku, mungkin kita pernah mendengar kisah semacam itu, atau bahkan mengalaminya sendiri di masa kecil kita. Ketika orang tua memaksa kita masuk rumah saat azan maghrib berkumandang, menutup pintu rapat-rapat, bahkan menutupi makanan dan minuman. Lalu, apakah ini hanya mitos? Ataukah memang ada rahasia besar yang Rasulullah SAW ajarkan? Mari kita lihat kisah yang terjadi di masa Rasulullah. Diriwayatkan pernah ada seorang sahabat yang membuka pintu rumahnya pada malam hari tanpa membaca basmalah. Saat itu setan masuk bersama pintu yang terbuka. Keesokan harinya, keluarga itu mengalami gangguan yang aneh. Anak kecilnya menangis keras tanpa sebab. Makanan yang ditinggalkan terbuka tiba-tiba rusak, dan rumahnya terasa tidak nyaman. Rasulullah SAW pun menegaskan kepada para sahabat, "Tutuplah pintu-pintu rumah kalian, sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa ajaran Nabi bukan sekedar teori. Para sahabat pun pernah melihat dampak nyata ketika adab ini diabaikan. Oleh karena itu, saudaraku, kalau para sahabat saja diingatkan keras oleh Rasulullah SAW, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman yang penuh kelalaian ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di zaman modern ini banyak di antara kita yang mulai meremehkan nasihat orang tua kita dahulu. Larangan anak bermain di luar saat maghrib tiba sekarang dianggap mitos, dianggap hanya budaya kampung, bukan bagian dari Islam. Padahal justru di dalam agama Islam yang sempurna ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tuntunan yang sangat detail. Beliau bukan hanya mengajarkan bagaimana kita sholat atau puasa, tapi juga mengajarkan adab-adab kecil yang menyelamatkan kita dari bahaya besar. Apalagi bagi mereka yang sudah menginjak usia 50 tahun ke atas. Mereka ini tentu sering melihat anak-anak kecil yang tiba-tiba rewel saat maghrib, hewan yang gelisah, atau rumah yang mendadak terasa sumpah. Itu semua bukan kebetulan. Ada rahasia yang Rasulullah sudah bongkar jauh sebelum ilmu pengetahuan modern itu muncul. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di waktu maghrib? Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menutup pintu rumah, memasukkan anak-anak, bahkan menutup makanan dan minuman? Apakah benar waktu maghrib adalah saat setan-setan berkeliaran? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, sahabat yang beriman, saya ingin mengajak Anda semua untuk mendukung dakwah ini. Silakan tekan tombol like, subscribe, dan tuliskan doa serta hajat terbaik Anda di kolom komentar. Insya Allah doa-doa itu akan diaminkan oleh ribuan saudara kita yang menonton bersama. Dan pastikan Anda menonton sampai akhir, karena kalau hanya setengah bisa salah paham dengan pesan Rasulullah yang sangat mulia ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika malam telah tiba, atau beliau berkata, jika kalian memasuki waktu sore, maka tahanlah anak-anak kalian, karena setan sedang berkeliaran saat itu. Jika sudah berlalu beberapa waktu dari awal malam, maka bolehlah kalian lepaskan anak-anak kalian. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Dari hadis ini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan 3 hal. Yang pertama, menahan anak-anak di dalam rumah saat maghrib. Yang kedua, menutup pintu rumah sambil membaca basmalah. Yang ketiga, menyadari bahwa setan tidak mampu membuka pintu yang ditutup
dengan nama Allah. Imam Ibnu Abdil Bara menjelaskan, perintah menutup pintu di waktu maghrib adalah bentuk penjagaan diri dari gangguan makhluk gaib. Imam Nawawi menambahkan, ketika seseorang muslim membaca basmalah, maka setan berkata, tidak ada tempat bermalam untukku di rumah ini. Menariknya, temuan ilmiah modern mendukung hadis ini. Yang pertama, saat matahari terbenam, hormon melatonin mulai diproduksi oleh tubuh. Hormon ini sangat penting untuk tidur dan ketenangan syaraf, terutama pada anak-anak. Jika mereka masih aktif di luar, gangguan cahaya, suara, bahkan udara dingin bisa mengacaukan proses ini. Yang kedua, secara biologis, banyak serangga dan hewan malam yang aktif keluar ketika senja. Mereka membawa resiko penyakit dari gigitan nyamuk hingga infeksi yang lain. Yang ketiga, dari sisi psikologi, transisi siang ke malam adalah waktu yang paling rawan bagi anak mengalami kecemasan mendadak karena otak mereka masih belum mampu untuk stabil menghadapi perubahan cahaya. Maka jelaslah, ajaran Rasulullah bukan sekedar dogma agama, tapi juga menyelamatkan kesehatan jasmani dan rohani. Oleh karena itu, Rasulullah SAW juga mengajarkan doa untuk perlindungan dari setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Selain itu, beliau menganjurkan untuk kita membaca ayat kursi, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 255 dan surah Al-Falaq sebagai benteng perlindungan di waktu maghrib. Sahabat beriman, jelaslah bahwa waktu maghrib bukanlah waktu yang biasa. Ini adalah waktu ujian. Apakah kita patuh pada sunnah Rasulullah ataukah kita lalai sehingga membuka pintu bagi gangguan setan? Jangan pernah meremehkan hal kecil ini, karena terkadang keselamatan keluarga kita justru terletak pada ketaatan kita terhadap sunnah-sunnah yang tampak sederhana. Maka mari kita amalkan bersama. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan biarkan berhenti pada diri Anda. Sebarkanlah kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang Anda cintai. Karena bisa jadi pahala yang mengalir darinya akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.